Saat ingin mendoakan bocah perempuan yang ditemukannya, biksu ini tiba-tiba merasa kesakitan dan ambruk, membuat orang-orang yang berada di sekitarnya pun terkejut. Di mana ini adalah sebuah kisah yang terjadi puluhan tahun yang lalu, di mana sebuah desa sering terjadi duel antara para dukun yang ada di wilayah itu, hingga membuat para warganya ketakutan saat musim duel sihir itu terjadi, dan pemandangan mencekam selalu menyelimuti wilayah itu. Hari itu, seorang dukun beranak tengah membantu seorang wanita muda yang akan melahirkan, tapi tiba-tiba seekor gagak muncul membuat dukun beranak itu seperti ketakutan karena ia merasa itu adalah pertanda yang tidak baik. Dan benar saja, saat makhluk mungil itu muncul, seketika mereka pun dikejutkan saat mengetahui jika bocah mungil itu tengah memakan tali pusarnya sendiri, bagaikan balita yang sudah dapat mengunyah makanannya, membuat wanita itu ketakutan dan berlarian keluar. Namun ternyata di luar suasana semakin mencekam karena begitu banyaknya burung hitam yang berhamburan di udara. 9 tahun kemudian bocah perempuan yang dilahirkan itu kini sudah mulai dewasa, di mana hari itu seorang biksu melihatnya dan akan mendoakan dirinya dengan memasangkan tali itu. Namun seketika biksu itu terkulai jatuh seakan menahan kesakitan dan memuntahkan cairan hitam dari dalam mulutnya, membuat orang-orang yang ada di situ pun mengatakan agar ia tak memperdulikan gadis kecil itu yang mereka anggap sebagai kutukan. Dan tahun pun berlalu, gadis kecil bernama Pana itu pun kini sudah berusia 18 tahun. Ia menjadi gadis yang pendiam dan dikucilkan. Suatu hari, seperti biasa, Pana hanya dapat memandangi teman-teman sekolahnya dari kejauhan, di mana ada seorang siswi yang tampak memuji seorang siswa idola di sekolah itu. Namun ternyata gadis bernama Gaby ini adalah kekasihnya. Saat gadis itu lewat, Gaby pun memalangkan kakinya hingga gadis yang menggoda kekasihnya itu pun terjatuh, di mana Apeng, kekasih Gaby, hendak membantunya. Tapi seketika gadis itu ketakutan karena tiba-tiba ia melihat seekor tarantula yang merayap di wajah pemuda itu. Lalu refleks ia pun menepis hewan itu dan menginjak-injaknya hingga tak berbentuk. Tapi seketika ia merasa hewan-hewan itu mulai bermunculan dan semakin banyak membuatnya berteriak histeris, sementara teman-temannya tak melihat apapun. Sedangkan Pana terus menatapnya tajam tanpa ekspresi, yang akhirnya sekujur tubuh gadis itu pun dipenuhi dengan cakaran tangannya sendiri yang seakan ingin menghindari hewan-hewan yang dilihatnya. Tiba-tiba sang guru muncul dan bergegas membawa siswi itu untuk diobati. Dan seperti biasa, seusai sekolah, Pana berjualan makanan untuk membantu ibunya. Namun orang-orang seakan membencinya. Tapi ada sepasang suami istri yang baik padanya. Pana pun mengatakan jika saat lulus nanti ia akan mendaftar ke institut pendidikan. Ia ingin sekali menjadi seorang guru, ucapnya. Kedua pasangan itu pun sangat mendukungnya. Dan ternyata Pana memiliki seorang sahabat bernama Dao. Paman Dao memiliki studio foto dan Dao pun memintanya untuk memotret dirinya dan Pana. Saat akan pergi, tiba-tiba mereka melihat perkelahian beberapa pemuda yang menyerang seorang pemuda yang terlihat tangguh. Namun tiba-tiba salah seorang pemuda itu menancapkan pisau lipat di tangannya ke perut pemuda itu hingga membuat Pana spontan berteriak memanggil polisi. Namun pemuda itu pun mengusirnya karena menganggap jika Pana yang telah membunuh ibunya. Di mana saat ia masih bocah, ia datang ke rumah pemuda bernama Abin itu, namun ibunya mengusirnya karena tak ingin ia berteman dengan putranya. Wanita itu seakan jijik dan menghinanya. Namun seketika tubuh wanita itu mengejang dan urat-urat di lehernya bermunculan. Ia terlihat mengerikan. Wanita itu pun terkapar di tanah dan Pana pun mencoba memegangi lehernya. Mata Pana pun membelalak besar dengan urat-urat tebal yang seakan ingin keluar dari matanya. Namun seketika ayah Abin muncul dan mengusirnya pergi. Maka sejak saat itu Abin membenci dirinya. Pana pun bertanya apakah Dao tak takut padanya seperti orang-orang. Yang dijawab Dao agar ia tak memikirkan ucapan orang-orang itu. Ia justru merasa beruntung karena berteman dengan penyihir, ucap Dao bercanda. Lalu berkata sepertinya Abin terlihat kebal dan bertanya apakah Abin menggunakan ilmu sihir. Namun Pana hanya tersenyum. Yang ternyata ibu Pana memang seorang wanita yang menganut ilmu sihir. Ia memiliki boneka bayi yang selalu ia rawat dan lakukan ritual. Malam itu Pana pulang dan terkejut saat mendengar suara tangisan bayi di lantai atas, lalu mengintipnya. Yang ternyata ibunya sedang mencoba mengakhiri hidupnya dan Pana pun mencegahnya. Ia pun melihat ke arah boneka itu dan saat tidur pun Pana menjadi gelisah dan ia pun bermimpi buruk, di mana ia merasa sedang berada di sebuah tempat dan melihat sekelompok orang yang sedang melakukan ritual dengan seseorang yang duduk dengan tubuh penuh dengan luka mantra itu. Yang ternyata seseorang itu tak lain adalah ibunya, membuat Pana pun tersadar dan ketakutan. Keesokan harinya, Pana berperahu sendirian dan melihat petugas polisi desa dan beberapa orang yang tengah mengawasi jasad di hadapan mereka, membuat Pana penasaran dan bergegas turun. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.